Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu dan saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, barokahnya, karunianya, hidayahnya, dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini, sehingga pagi hari ini, pagi yang cerah ini, pagi yang indah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa hadir dalam acara pengajian di Masjid Syuhada ini. Artinya yang hadir di sini tentu masih dijaga keimanan dan ketakwaannya oleh Allah. Tentu masih mendapatkan hidayah dari Allah, dan saya hakul yakin yang hadir di sini tentu dalam kondisi yang sehat walafiat. Itu merupakan suatu nikmat, karunia dari Allah yang tiada tara besarnya, yang mestinya kita selalu mensyukurinya. Maka kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ini selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Akan tetapi kalau kita ini kufur kepada Allah, kata Allah, sungguh azabku atau siksaku sangat pedih. Oleh karena itu, marilah ibu-ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, kita senantiasa berusaha, berupaya, berikhtiar untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Di dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyahruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa orangnya yang apabila aku beri nikmat tapi tidak pernah syukur atas nikmatku, dan siapa pula orangnya yang aku beri cobaan, aku beri ujian, tapi tidak sabar di dalam menanggung ujian dan cobaan dariku. Fal yahruj min tahtis sama, keluar sana dari kolong langitku. Wal yatlub rabban siwaya, dan carilah Tuhan lain selain aku. Itu artinya Allah benci banget kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya ini, apabila diberi nikmat tidak pernah syukur, dan apabila diberi cobaan tidak pernah sabar. Oleh karena itu, monggo ibu-ibu dan saudara rahimakumullah, kita berusaha berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar ahli syukur dan ahli sabar. Ibu-ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, pagi ini kita akan mengkaji persoalan akhlak. Kita mestinya tahu bahwa Islam itu ditegakkan dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Ya, kita bisa melihat dakwah itu dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Nabi di dalam dakwah tidak hanya sekedar ceramah di dalam masjid, ceramah-ceramah ya di mimbar-mimbar masjid.
Karena yang datang ke masjid itu orang-orang yang sudah baik, orang-orang yang sudah beriman. Banyak orang-orang yang belum beriman, yang belum Islam di luar masjid, tidak pernah ke masjid. Sehingga Nabi dakwah tidak hanya di dalam masjid, tapi di luar masjid dengan cara apa? Akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Kita semuanya tahu, pasti pernah mendengar cerita ya. Nabi ketika mau ke masjid ya, itu di dekat masjid itu ada seorang wanita Yahudi ya, wanita Yahudi yang buta, yang sudah tua renta ya, buta. Nabi pernah lewat di sana. Wanita itu mau makan, mencari makanannya di mana, ya, meraba-raba karena buta. Nabi melihat, disamperin sama Nabi, diambilkan makanannya itu. Tidak hanya itu, Nabi suapin wanita itu. Padahal wanita itu adalah wanita Yahudi, dan dia itu benci sekali dengan Nabi. Ketika disuapi Nabi, ya, dia itu jelek-jelekan Nabi, padahal dia itu nggak tahu yang nyuapin itu Nabi karena buta. Ya, dia itu ngerasani, ya, ya, saya lanjutkan, ya. Jadi wanita itu selalu ngerumpi, menjelek-jelekan Nabi. Dikatakan bahwa Nabi itu orang gila, membawa agama baru, padahal kami sudah beragama sesuai dengan nenek moyang kami, begitu ya. Tapi Nabi ya tetap menyuapin. Setiap kali ke masjid, kalau melihat wanita itu belum makan diparanin, disuapin sama Nabi. Selalu, ya, itulah akhlak Nabi itu seperti itu. Padahal itu orang Yahudi, orang kafir. Ya. Lagi Nabi kalau mau ke masjid, banyak orang-orang kafir itu yang jahil, sering ngerjain Nabi, membuli Nabi. Ya, gamis Nabi yang putih itu dilempari dengan sampah-sampah, dengan kotoran-kotoran, sehingga kotor, sehingga ketika mau ke masjid, Nabi itu selalu mencuci dulu gamisnya yang kotor tadi. Ya, selalu dicuci. Kemudian ke masjid. Setiap hari. Pada suatu saat ketika Nabi ke masjid, kok tumben bersih. Ya. Tidak ada yang melempari dengan kotoran-kotoran, dengan sampah-sampah. Kemudian Nabi masuk ke masjid, ya. Setelah selesai sholat, Nabi itu tanya kepada sahabat, saya itu biasanya itu lewat sana mesti dilempari dengan kotoran-kotoran, sehingga gamisku itu selalu kotor. Kok ini kebetulan, kok enggak ya, tumben. Terus sahabat bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya mendengar berita kemarin itu yang tinggal di rumah itu loh, di dekat masjid itu loh, itu sakit. Ya, sakit. Kemudian digotong masuk ke rumah karena jatuh di depan rumah. Apa yang dilakukan Nabi? Pulang dari masjid, orang itu ditengok sama Nabi. Orang itu kaget. Loh, ini Nabi kok menengok saya? Ya. Kemudian Nabi tanya keadaannya, kondisinya. Ya. Dan diluangkan waktu, Nabi itu senggan selalu menengok orang itu. Kemudian apa yang terjadi? Karena melihat akhlakul karimah, akhlak yang mulia, ya, Nabi itu dia tertarik kepada Islam, masuk Islam, syahadat di depan Nabi. Coba ini, ya, dijahilin, dibully, ya, diperlakukan yang tidak baik, tapi Nabi itu tetap berakhlak mulia.
Karena itu memperlihatkan bahwa sifatku itu seperti ini, gak bisa berubah. Ya, kalau sifatmu itu buruk, memang ya dari sononya sudah buruk. Kalau saya itu gak mau berubah, gitu loh. Kan barangkali ibu-ibu pernah mendengar cerita juga seseorang yang menolong ular. Ya, ular itu ditolong karena ular itu terjepit ya, kayu, ketindihan kayu, ditolong sama orang itu. Waduh, ini ada ular yang ketindihan kayu nggak bisa jalan, ditolong. Begitu kayu dibuka, malah orangnya itu digigit. Ya, digigit orangnya digigit itu nggak terus marah, terus ularnya dibunuh nggak? Ya, digigit terus ularnya dilepas, terus pergi. Orang yang melihat, kamu kok tidak membunuh? Itu kan kamu tolong, malah dia itu menggigit kamu. Mestinya kamu bunuh. Apa kata orang itu? Sifatku dengan sifatnya ular beda. Sifat ular itu, binatang itu ya seperti itu, menggigit sifatnya itu. Ya. Kalau kagol, kalau kecewa, kalau kesakitan, menggigit itu. Sifatku itu kan sifat manusia, sehingga dia biar dengan sifat kebinatangannya, saya tetap dengan sifat kemanusiaan. Nah, seperti itu. Jadi itu akhlak. Banyak sekali ya perilaku-perilaku Nabi atau akhlak-akhlak Nabi yang luar biasa. Ini ada lagi. Nabi jalan-jalan di kota Madinah. Ya. Sedang jalan-jalan begitu ya. Lebih jelas ini ya. Oh ya, jelas ini ya. Kok tidak tadi toh? Ya, Nabi jalan-jalan di kota Madinah. Kemudian ada wanita jahiliyah, orang kafir itu. Tapi dia itu ngefans sama Nabi, mengidolakan sama Nabi. Ibarat orang ngefans kepada artis. Kemudian Nabi itu diparanin, langsung digandeng, tangannya itu dipegang, digandeng. Karena dia itu ngefans sama Nabi, digandeng, diajak jalan kemana-mana. Nabi tidak melepas tangannya, ikut saja di jalan kemana-kemana. Setelah puas dilepaskan, baru Nabi pergi. Akhlak Nabi. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwa wanita jahiliyah itu yang ngefans sama Nabi dan membawa Nabi kemana-mana seantero kota Madinah itu untuk pamer kepada teman-temannya. Ini loh idolaku. Tapi dia itu tetap kafir, tapi mengidolakan Nabi. Di dalam hadis dikatakan fima yanzawiyatuhi biyadiha hatta tadhaba bihi aitu sa'at minal Madinah. Gitu ya. Jadi Nabi itu diam saja. Coba sekarang. Ya sekarang orang lawang bukan begitu. Bapak-bapak ngajak salaman ibu-ibu ya di dalam acara halal bihalal ya sering sekali seperti itu. Kemudian ibu-ibunya itu menarik tangannya. Bapak-bapaknya itu malu itu. Sering karena malu sering terus gayanya itu garuk-garuk kepala. Karena gini enggak di ya. Padahal Nabi itu di dalam hadis tidak pernah salaman dengan wanita, tapi kalau diajak salaman mau. Karena apa? Karena sifat Nabi itu yasiru walat tuasiru wabasiru walat tunafiru. Sifat Nabi itu selalu mempermudah orang, selalu menggembirakan orang. Tidak pernah Nabi itu mengecewakan orang, menyakiti orang, tidak pernah. Mempermalukan orang, tidak pernah. Itu betapa mulianya Nabi itu. Ini loh. Tapi banyak barangkali di antara kita, barangkali saya sendiri saja belum bisa, ya, belum bisa meneladani Nabi sepenuhnya.
Itu luar biasa. Nabi dan para sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin itu sifatnya seperti itu. Malah sahabat Umar pernah ya. Umar itu ketika menjadi khalifah itu ada tamu. Ada tamu. Pas waktunya makan malam. Kok ada orang bilang assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian Umar menyuruh istri, siapa itu suruh masuk? Kita mau makan sih. Sudah, makananku untuk tamunya. Loh, di rumah sudah nggak ada apa-apa lagi. Ya, nggak ada, hanya tinggal ini, nggak apa-apa. Terus ngomong sama istri, nanti begitu tamunya masuk, lampunya dipadamkan, lampu minyak itu dipadamkan, padam, gelap. Oh ini kebetulan saya mau makan, silakan makan. Umar hanya pakai piring kosong dengan sendok saja, dikoltak-koltakan seperti ini seakan-akan makan. Tamunya makan. Ini kok gelap ya nanti setelah makan kita hidupkan. Gitu. Setelah selesai dihidupkan. Padahal Umar tidak makan, yang makan tamunya. Coba, itu akhlak. Ya. Ini akhlak lagi, akhlak yang mulia lagi. Umar ibn Khattab. Ya, mendapatkan tamu. Ketika tamu itu di rumah dinasnya, barangkali sekarang itu seperti rumah dinas. Rumah dinas itu kan untuk kedinasan. Ketika tamu itu berbicara persoalan-persoalan kantor, ya dijawab, ya kita berdiskusi persoalan-persoalan kerja, persoalan kantor. Tapi ketika si tamu bertanya tentang keluarga, saya mau tanya keluarganya gimana, ibu kabarnya bagaimana, anak-anak bagaimana, langsung lampu itu dimatikan sama Umar bin Khattab. Gelap, loh kok dimatikan? Karena ini dinyalakan dengan minyak negara. Minyaknya itu minyak negara. Jadi ini hanya untuk urusan dinas. Ketika sampean tanya persoalan-persoalan kerja, persoalan-persoalan pemerintahan, persoalan-persoalan kantor, ya ini tidak saya matikan. Tapi ketika kamu bertanya persoalan keluarga, kita berbicara di luar kedinasan, lampunya saya matikan, ya karena saya berdosa, karena ini dibeli dengan uang rakyat, ya minyak ini. Nah inilah, itu akhlak. Sekarang bandingkanlah dengan pejabat-pejabat sekarang ini. Apa ada yang seperti itu? Mobil dinas itu ya mobil untuk kedinasan, untuk urusan kantor. Tapi banyak kita melihat mobil dinas dipakai keluarganya, istrinya, anaknya, seperti itu. Itu kelihatannya persoalan sepele. Ya. Tapi ini barangkali persoalan yang penting ya di dalam kita berislam, kita beribadah. Karena apa? Hidup itu hanya untuk beribadah. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, untuk beribadah kepadaku. Karena hidup itu beribadah, ya. Benar-benar kita di dalam hidup itu harus selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Jadi hidup itu tidak lain tidak kecuali mardotillah, untuk mencari keridhaan Allah. Karena definisi ibadah itu taqarrub ilallah bimtithali awamiri wajtinabi nawahihi wa amali bima ahdzal bisyari, itu ibadah. Melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, hanya mengerjakan apapun yang diridhoi Allah. Itulah. Moga kalau kita ini bisa seperti itu, insya Allah hidup itu indah. Hidup itu indah sekali. Ya. Jadi kita ini di dalam hidup di dunia itu harus bahagia. Harus, karena diperintahkan oleh Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu berdoa minta kepada Allah kebahagiaan di dunia. Jadi hidup itu wajib bahagia. Karena itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya, kita minta kepada Allah agar hidup itu bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat dan dijauhkan dari azab neraka. Tapi banyak yang apa ya? Tidak tahu ya, yang kurang mengerti ya. Seakan-akan kebahagiaan itu datang dari langit, jatuh dari langit terus bahagia. Tidak, bahagia itu kita ciptakan. Yang menciptakan kebahagiaan itu ya diri kita. Kalau kita itu kepingin bahagia, ciptakanlah kamu bahagia ya. Jadi kita menciptakan kebahagiaan di dalam hidup kita, bukan datang sendiri. Itu loh ya. Kalau nawa itu kita, niat kita hidup itu bahagia, insya Allah bisa bahagia. Apapun yang kita lakukan, jadi apapun kita syukuri. Apapun yang menimpa diri kita itu kita syukuri ya. Kita tahu itu barangkali sudah ditakdirkan Allah, tapi kita tidak hanya diam saja, berusaha, berupaya, berikhtiar. Makanya saya pernah mengatakan hidup itu berpegang kepada yang namanya duit. D itu usaha, D itu doa, U itu usaha, I itu ikhtiar, T itu tawakal. Kalau kita bisa seperti itu indah kok. Nggak pernah yang namanya cemberut, nggak pernah yang namanya sedih. Semuanya sumringah. Karena segala sesuatu yang menimpaku itu sudah seizin Allah. Tapi kita nggak boleh terus diam saja, harus ikhtiar. Sebagai contoh, ibu-ibu sakit gigi, hanya aduh seperti itu. Saya sabar, tapi tidak pernah ikhtiar. Maksudnya ikhtiar dibawa ke dokter gigi, dicabut atau diobati, sudah. Seperti itu, bukan kok diem saja. Tapi beramal, hidup itu mengamalkan. Amal itu action, melakukan sesuatu itu amal. Karena banyak ibu-ibu yang tanya kepada saya sudah mengamalkan dzikir, mengamalkan ini gimana? Hanya mengucapkan itu, bukan mengamalkan, Bu. Mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Saya sudah mengamalkan tahlil, sudah mengamalkan ini. Itu bukan mengamalkan, itu mengucapkan. Mengamalkan itu dengan action, dengan perbuatan, itu mengamalkan. Ya. Kalau kita mengatakan subhanallah, yang maha suci itu Allah, bagaimana sikapmu kalau kamu tahu yang maha suci itu Allah? Ya. Kita ittiba kepada Allah, biar kita selalu suci. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, biar selalu yang kita lakukan itu yang halal, itu suci. Ya, nah itulah. Ingat kepada Allah. Bukan hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena saya ingat kepada Allah yang maha besar. Tidak. Jadi bukti kita ingat kepada Allah, kita melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Nah, itu bukti kita bahwa kita ini ingat kepada Allah. Nah, itulah. Ya. Saya hakul yakin kalau kita itu sudah seperti itu, artinya akhlak kita itu sudah baik. Makanya ini ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, ketika para sahabat itu sangat surprise, sangat takjub dengan akhlaknya Rasulullah. Dia tanya, "Ya Aisyah, seperti apakah gerangan akhlak Nabi itu? Akhlak suamimu itu? Ya, kok luar biasa baiknya. Ya, hebat sekali akhlaknya, dahsyat sekali." Ya. Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu kana khuluquhul Quran. Akhlak Al-Quran, ibarat Al-Quran berjalan. Ya. Apapun yang dilakukan oleh Nabi itu plek seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kalau kita mengamalkan Quran dan hadis,
Kalau Nabi langsung dibimbing Allah, sehingga Nabi itu selalu Al-Quran yang diutamakan, yang membimbing Allah. Tapi kalau kita kan juga dibimbing oleh Nabi. Ya, antara lain tadi itu yasiru wala tuasiru wa basiru wala tunafiru. Ya. Apa namanya itu? Permudahlah urusan orang. Jangan kau persulit. Gembirakanlah orang. Jangan kau bikin dia itu susah. Nah, itulah. Ibu-ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, di dalam salah satu hadis ya saya teringat persoalan akhlak. Nabi itu mengatakan saya tial nasi zaman himatuhum butuluhum syarafuhum mata'uhum kiblatuhum nisa'uhum dinuhum darohimuhum badananiruhum ulaika syarul khuluq. Nanti pada suatu zaman akan menimpa manusia. Yang pertama itu ya, orang itu banyak ngurusi persoalan perut, persoalan makan-makan. Ya. Himatuhum butunuhum, persoalan perut, persoalan makan. Makanya sering saya itu kalau membuka Facebook itu banyak orang sedang makan di mana, di foto, di upload, ya, di posting makanannya apa. Saya heran loh. Ini persis seperti Nabi yang diurus itu urusan makan. Makanya tidak diherankan Bu, sekarang banyak penyakit macam-macam. Itu konon yang pertama kali persoalan pola makan. Ya, saya pernah ketemu sama teman saya, seorang Cina. Ya. Dia tanya kepada saya, dia penyakitnya macam-macam, seusia dengan saya. Ya, seusia dengan saya 70 Bu. Penyakitnya itu macam-macam. Dia tanya, ya, Bapak itu rahasianya apa toh? Kok bisa awet sehat? Oh, saya itu hobi olahraga sejak muda sampai sekarang. Sejak SMP saya masih ingat zaman Gestapo G30S, saya SMP lari-lari, semua lampu itu mati, dimatikan sama PKI itu. Saya masih ingat saya. Jadi saya itu sejak kecil itu habis subuh itu selalu lari-lari. Saya sejak SD kelas 5 itu selalu subuhan di masjid. Ya. Terus dia mengatakan, kalau persoalan olahraga tidak, saya itu juga olahragawan Pak. Cinanya itu olahragawan, tapi sakit-sakitan. Terus persoalan makan, oh iya kalau makan saya percaya karena saya itu makan ya seenaknya saja. Yang saya senang, ya yang saya senang, yang saya inginkan harus kesampaian. Bu, persoalan makan begini Bu, kita itu harus cerdas Bu. Rasa enak itu di mana? Di lidah bagian tengah sedikit. Kalau di senteni itu 1 cm persegi. Di sini rasa enak. Di sini sudah nggak terasa. Di sini juga nggak ada, apalagi di sini. Hanya di situ. Tapi coba, apa demi 1 cm persegi mahal kita beli? Miris loh Bu kalau panjenengan itu. Karena saya juga berkantor di Jakarta itu melihat perilaku teman-teman yang pengusaha-pengusaha yang namanya makan di hotel-hotel itu, wah, makan-makan sing nglaktir sopo nanti. Itu hanya kartu debitnya itu dikumpulkan, sing juga sopo sing nglaktir gitu. Sok lebih dari 10 juta Bu hanya untuk makan-makan semalam. Bayangkan, hanya makan-makan semalam itu 10 jutaan. Hanya demi 1 cm persegi atau 1,5 cm persegi. Ya. Padahal menurut logika makanan itu agar apa Bu? Kita makan agar apa? Kenyang. Nah ya. Jadi yang namanya kenyang itu apa? Harus enak. Tidak.
Tidak. Tidak harus enak, yang penting kenyang. Saya itu juga heran kalau, dan yang namanya enak itu juga relatif toh Bu. Relatif. Saya itu kalau sama istri saya itu hobinya makan. Makanya ya sakitnya macam-macam. Benar Bu. Kalau saya itu sering marah kalau ditanya nanti masak apa. Mas Nasem, jangan tanya saya persoalan makan itu kamu. Apapun yang kamu masak kayak meja saya makan. Gitu. Saya seperti itu. Dan saya itu sudah sejak tahun 85 itu nggak pernah makan nasi. Saya itu nggak pernah makan nasi. Yang saya makan istri masak apa lauknya. Nasinya tidak. Udah enak seperti itu. Jadi saya itu memang makan itu kalau sudah kenyang ya itu Nabi loh Bu. Nabi itu mengatakan lanakul hatta naju wa idza akalna lana sabba. Makan itu kalau lapar berhenti sebelum kenyang. Nabi itu. Jadi kalau nggak lapar ya nggak usah makan. Gitu. Jadi yang dimakan ya sing penting ana sing dipangan. Ora kudu ngarani tongseng, gulai, sate. Ya. Nah, ini aneh orang seperti itu. Saya itu juga heran. Sebagai contoh, ini saya yang nggak habis pikir dulu di samping rumah saya itu ada penjual bakmi dikontrak sama orang jual bakmi Jawa dah. Istri saya ngejak bakmi kok ndadak nanggone Pele. Bakmi kok ndadak nanggone Mbah Mo Bantul. Saya ngomong di tetanggaan kita sudah ada bakmi Jawa. Tapi kan enggak enak, menurut saya enak kok. Saya ngomong sama istri saya. Yang penting halal. Enak bagi saya itu. Gitu. Jadi saya itu enggak bisa ngarani wah ini enak itu orang yang penting wis. Nah, ini loh, Nabi seperti itu. Lagi ini Bu, Nabi itu juga mengatakan akhsama khositu ala ummati. Ya, saya prihatin sekali, saya takut sekali kepada umatku. Yang apa? Kibarul batni, yang perutnya besar karena banyak makan. Bener nih hadis Bu, hadis. Wa mudawamatun naum. Dan banyak tidur. Kalau wargen itu kan banyak tidur toh. Wareg itu wis geletak penak banget deh. Ya ta? Wa mudawamatun naum wal kasal dan malas. Karena kalau sudah makan kenyang, tidur, sudah malas ngapa-ngapain, malas perutnya nanti belum turun kalau sudah turun nanti. Dan setelah itu yang terakhir wadhul yakin, lemah iman. Orang kalau seperti itu sudah lemah. Ya, benar Bu. Ibu apalagi ini dalam bulan suci Ramadan. Wah, buka. Ya, ini dalam bulan suci Ramadan hampir Ramadan. Saya itu heran Bu. Melihat perilaku banyak orang-orang Islam loh Bu yang menjelang buka. Itu kalau saya melihat itu jajanan kalau menjelang buka itu kan wah luar biasa. Apa-apa dibeli. Dan di rumah-rumah kita ini meja makan itu seakan-akan meja makan itu seperti meja prasmanan mini. Opo-opo ono. Iya toh? Apa-apa ada. Wah, makan lahap sekali. Bar makan arep salat maghrib males. Waduh, durung penak. Nggo salat durung penak. Layah-layah dhisik. Ya seperti itu. Terus apa? Terdengar adzan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, wis Isya. Belum penak. Ya. Apa meneh arep tarawih males, Bu. Males tarawih. Hanya di rumah. Itu loh. Nah inilah. Ini yang diprihatinkan Nabi. Perut besar, wareg,
ya imannya lemah, salat ya males-malesan, nggak enak untuk gerak-gerak seperti itu. Nah ini loh, itu hadis itu tadi yang saya sampaikan tadi. Ada lagi ibu hadis sebelum saya lanjutkan hadis yang panjang tadi itu, yang pertama tadi ya, saya selipin dengan hadis yang lain yang mengatakan ahabbukum ilallah, ya, ahabbukum ilallah wa ahabbukum tu'man wa ahabbukum badanan wa ahabbukum badanan. Jadi Allah itu tidak senang dengan orang yang banyak makan. Ya. Allah itu senang dengan orang itu yang sedikit makan. Aqallukum tu'man, sedikit makan. Aqallukum tu'man. Wa akhafukum badanan, dan ringan tubuhnya. Nah, itu. Makanya ibu-ibu itu ya, ibu-ibu wajib di meja makan, di ruang makan itu ada timbangan. Ya. Untuk mengamalkan hadis yang saya sampaikan tadi, mengamalkan itu akhlak yang mulia itu seperti itu. Itu. Meskipun tapi bakat ya Bu ya, ada bakat Bu. Orang itu kurus makan apapun itu nggak pernah gemuk. Itu artinya orang itu bisa menikmati hidup Bu. Mangan opo wae. Tapi ada sebagian orang seperti katanya, ya, katanya istri saya itu mimpi mangan bakmi munda bobote. Itu kalau orang itu bakat, memang bakat-bakatan itu. Nah itulah, ya. Saya lanjutkan lagi tadi hadis tadi. Yang pertama kali tadi persoalan makan. Makan itu jangan diutamakan. Makan itu hanya sekedar untuk melangsungkan hidup. Ngelih mangan. Sadurunge wareg mandeg leren. Nah, seperti itu. Saya aku yakin panjenengan sehat Bu kalau seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama kali itu saya telkum zaman. Himatuhum butunhum syarafuhum mata'uhum. Syarafuhum mata'uhum. Ya. Seakan-akan yang dimuliakan itu jabatan. Syaraf itu jabatan, pangkat. Kalau pangkatnya tinggi lebih mulia daripada pangkat yang rendah, seakan-akan seperti itu. Padahal inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu orang yang bertakwa, Bu. Bukan orang yang mempunyai jabatan yang tinggi. Yang bertakwa itu di depan Allah yang paling mulia. Tapi di tengah-tengah masyarakat itu seakan-akan yang mulia itu yang orang yang mempunyai jabatan yang tinggi. Sehingga untuk mendapatkan jabatan itu apapun dilakukan, yang penting kesampaian mendapatkan jabatan. Melanggar agama. Padahal Nabi sudah mengatakan ar-rosi wal murtasi finar. Suap menyuap itu kedua-duanya masuk neraka. Ya. La'anallahi rosi wal murtasi wa ra'isa bainahuma. Baik yang menyuap maupun yang disuap maupun yang ngurusi adminnya, administrasi yang ngurusi suap menyuap itu semuanya finar, masuk neraka. Nah inilah, ini sering dilakukan oleh orang. Sehingga kalau jabatan harus dengan suap menyuap, ya, padahal banyak nyuapnya, nanti ketika sudah menjabat ya kepingin mengembalikan, ya toh Bu, uang yang digunakan untuk menyuap tadi itu dikembalikan. Makanya korupsi itu terjadinya seperti itu. Karena modalnya, modal mau menjabat pakai modal. Ya. Nah inilah yang memprihatinkan kita. Nabi saja sudah wanti-wanti seperti itu. Syarafu mata'uhum. Kemudian dinuhum, ya, bukan dinuhum, kiblatuhum nisa'uhum. Kiblatuhum nisa'uhum. Kiblatnya itu wanita. Ini khusus bagi bapak-bapak.
Sekarang ibu kalau meresani TV, ustadz ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tak senonoh, melakukan zina kepada santriwati, wanitanya, santriwatinya. Banyak sekali bu, guru kepada murid-muridnya. Konangan ternyata si ustadz pengelola pondok pesantren itu sudah belasan santriwati yang sudah digituinnya. Malah ada yang sudah punya anak, tapi orang tuanya tidak berani melapor, gak enak karena yang menghamili itu ustadznya, kiainya yang dimuliakan. Malah ada yang bangga nanti punya keturunan kiai juga. Gimana itu bu? Ini banyak terjadi ternyata. Kok tidak seperti dulu ya? Dulu juga banyak, karena dulu belum ada medsos bu. Ya tak? Kalau sekarang kalau ada medsos langsung beritanya kemana-mana. Ini benar kata Nabi, kiblatnya itu wanita, khususnya bagi bapak-bapak ini. Nah ini loh yang menjadikan keprihatinan kita semuanya itu. Ya, di mana-mana bu, di mana-mana itu seperti itu ternyata. Ada yang sudah konangan atau belum saja. Dosen kepada mahasiswinya banyak sekali ternyata. Ya, itulah. Kemudian yang terakhir dinuhum darohimuhum badananiruhum. Ya, hadis itu yang terakhir begitu. Agamanya itu dinar dan dirham. Itu artinya uang. Duit itu segala-galanya. Ya kalau nggak percaya saya tanya, apakah ada ibu-ibu yang hadir di sini yang tidak senang dengan duit? Ada. Tapi jujur bu, saya pernah tanya di suatu pengajian di masjid ya, di masjid pengajian, kebetulan juga pengajian ibu-ibu. Jujur bu, apa ada ibu-ibu yang hadir di sini itu yang tidak senang dengan duit? Ngacung bu, ada yang ngacung bu. Saya pikir mungkin dia agak gini, atau mungkin dia ya agak lemah ingatan gitu. Kok ada yang tidak senang dengan duit? Sebentar bu, apa benar ibu hakul yakin tidak senang dengan duit? Demi Allah Ustadz, aku yakin saya tidak senang dengan duit kalau sedikit Ustadz. Kalau begitu ya oke tunggale ya kabeh. Ibu dengar apa crazy rich, apa namanya? Crazy rich ya. Di berita di TV itu anak muda umur 20-an ya, puluhan, ada malah yang ratusan miliar judi. Itu hanya tebak-tebakan bu. Ibu hati-hati loh bu, sekarang itu banyak sekali ya orang mengatasnamakan yang namanya bisnis, investasi dan lain sebagainya, dikemas demikian rupa, dan orang yang mengemas itu cerdas sekali karena Indonesia itu mayoritas Islam, mayoritas Muslim, kemudian dikemas dengan syar'i, bisnis syar'i, investasi syariah gitu. Tapi kontennya ya sama saja, hati-hati bu. Dan begini bu, itu pinter sekali bu, saya itu pernah didatangi bu, yang mbak-mbak ya di kantor itu saya didatangi bawa laptop, pak, bapak invest pak, kalau invest seperti ini tuh menjanjikan sekali loh pak, coba bapak punya uang berapa diinvestkan pak, coba ini dibukakan di laptopnya itu, misalnya bapak sekarang invest ya jelas, sudah kita ngobrol nanti kita lihat 1 jam ini hanya uji coba saja pak, hanya misal bapak invest berapa, misalnya invest sekian
Coba misalnya saya invest 1 juta, oke Pak, tinggal ngobrol, tak 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 gitu. Sudah hampir 1 jam. Lihat Pak, sudah berapa Pak? Ini Pak sudah 5 juta. Uang 1 juta tadi hanya berapa menit? 5 juta. Bapak rugi loh Pak kalau hanya nyoba sampai mau invest beneran Pak. Saya nggak percaya. Itu dulu yang Crazy Rich itu semuanya seperti itu. Waktu uji coba di training semuanya untung semuanya. Kemudian berbondong-bondong. Ketika gagal, Pak, anggap saja kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Ya, rugi itu untung yang tertunda. Lagi Pak. Saya dulu juga seperti itu lagi Pak. Semuanya nggak ada yang menang. Itu hanya rekayasa Bu. Semuanya itu ya seneng duit Bu. Kalau orang Jawa ngendikaken ngono ya ngono, ning aja ngono. Nah, seperti itu kita itu harus cerdas, harus cermat. Jangan sampai bisa dibodohin orang. Itu banyak sekali yang invest dengan embel-embel syar'i. Itu yang dikibulin. Banyak sekali ada umroh barang dikibulin. Ya, ini banyak sekali. Jadi ibu itu nggak usah ngoyo yang kaitannya dengan duit. Ya, makanya Nabi itu berpesan kepada kita, Inna hadzal mala khudirun khulwun faman ahadhahu bisafli bin nafsin. Inna hadzal mala khudirun khulwun faman ahadhahu bisafli nafsin bikolahi wa bisafli nafsin lam barakahi bahkan nakaladi ya'juru wala yasfa. Ya. Jadi Pak, Nabi itu wanti-wanti. Ya. Semuanya itu karena semuanya itu senang dengan harta. Yang namanya harta kata Nabi itu sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang melezatkan, yang menikmatkan, yaitu harta. Tapi Nabi berpesan, kalau kamu mendapatkan harta itu dengan hati yang luhur, yang mulia, kamu akan mendapatkan keberkahan harta itu. Tapi kalau kamu di dalam mendapatkan harta itu dengan nafsu yang serakah, justru harta itu akan menjerumuskanmu ke dalam lembah kesengsaraan. Kamu sengsara karena harta. Kamu menderita karena harta. Ini sudah bisa dilihat. Ya. Itu Crazy Rich semuanya itu ditahan polisi itu, semuanya mau disita itu. Itu sudah menderita itu, Bu. Konon katanya akan dimiskinkan, cukup kabeh. Bahkan disalurkan kemana? Orang tuanya dikasih, orang tuanya diperiksa, temannya dikasih, temannya diperiksa. Dia itu sengsara karena harta. Nah itulah. Ya, makanya marilah kita di dalam mencari harta, ya carilah harta yang halal. Karena Nabi juga berpesan di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa layak tiada masih zaman la yubadil mar'u bima akhadha minal mal amin halalin amin haram. Nanti pada suatu akhir zaman, pada suatu zaman itu akan sampai, ya, orang itu mencari harta itu tidak peduli harta itu halal apa haram. Sing penting untuk harta, yang penting duit, jalannya dari mana nggak dipedulikan. Nah, ini wanti-wanti Nabi kepada kita semuanya. Carilah harta itu yang haram, yang menjadikan keberkahan bagi kita semuanya ini. Nah, itulah. Ya itulah yang namanya harta. Ini sering, karena harta itu nggak ada cukup-cukupnya. Yang dinamakan orang kaya itu yang seperti apa tuh? Yang orang kaya itu seperti apa? Karena di dalam hadis Nabi mengatakan, walau kana likni adama wa orang itu sudah mempunyai 2 gunung emas. Mempunyai 2 gunung emas kata Nabi. Dia itu masih gresek-gresek mencari-cari gunung emas yang ketiga. Punya 3 masih cari gresek-gresek lagi. Punya 4 masih gresek-gresek cari 5. Nggak ada stopnya, nggak ada mandeknya. Mandeknya kapan? Kata Nabi, kalau perutnya itu sudah terisi tanah.
artinya sudah mati. Baru berhenti, baru mandek. Itulah. Oleh karena itu marilah Bu. Ya, dan itu ditutup di hadis itu. Syarul khuluq, akhlak yang buruk itu tadi. Yang pertama tadi persoalan makan. Makan tundak tanduk, apalagi makan prasmanan. Sering tahu jujur, kalau kita ya perhilatan perkawinan, apalagi yang mengundang pejabat tinggi yang kaya raya, wah banyak sekali makanannya, gubuk-gubuknya banyak sekali. Kok semuanya itu Arab diicipi kabeh? Ada loh seperti itu. Ya pulang belum, saya belum, yang di sana belum. Ngobrol dulu biar ini turun. Kalau turun nanti ngambil lagi sana, ngambil. Malah saya pernah melihat sendiri orang itu begitu salaman dengan mempelai berdua, turun dari stage, kemudian langsung memegang piring dan sendok, jalan ambil. Semuanya diambil Bu, semuanya diambil. Di meja makan yang besar itu semuanya diambil, sehingga nasinya itu teruruk lauk. Temennya itu ngomong, apa enak itu? Kok lauk semuanya kamu campur aduk jadi satu? Apa enak itu? Dia menjawabnya dengan enteng. Ya, toh nanti di dalam perut juga campur sendiri kok. Ribut. Bener Bu, sudah duduk makan. Oh ya nggak enak. Ditinggal Bu. Ngambil lagi. Ada lagi yang sudah ngambil Bu. Sudah ngambil, sudah duduk, mau makan, temennya juga duduk. Loh, kok ada tengkleng itu di mana? Di sana. Oh ya, tengkleng dulu saja. Saya sudah lama nggak makan tengkleng, itu ditinggal Bu. Ngambil. Itu. Jadi banyak di antara kita itu tidak tahu etika makan prasmanan yang seperti itu. Makan prasmanan itu ibarat kita itu ditraktir oleh teman di rumah makan. Makan apa? Apa kita mau nyebut semuanya? Karena ditraktir, wah sebut semuanya itu. Kan enggak, kan milih yang kita senangi apa. Saya ini. Oh ya, itu juga sama seperti itu. Mestinya enggak semuanya, tapi mestinya kita itu survei dulu Bu. Jangan kok langsung keburu pegang piring sama sendok. Sudah, jangan ngobrol. Ada teman di sana ngobrol, oh, apa itu? Oh, apa itu? Ngobrol sudah keliling semua, sudah tahu yang enak di sana-sana. Sudah. Parani yang sana itu, yang enak menurut. Sudah gitu, sudah berhenti sebelum kenyang, sebelum sendiri terus pulang. Mestinya seperti itu. Tapi banyak di antara kita yang tidak seperti itu, dikenyang-kenyangin, mumpung, malah banyak Bu, banyak. Ya, saya banyak dengar dari orang. Gitu. Kalau sudah tahu nanti malam ada pesta prasmanan, ya. Siang itu makannya sedikit saja. Nanti pol-polan di pesta. Nah, ada seperti itu. Nah itu. Nah inilah. Ibu-ibu dan saudara-saudara rahimakumullah. Ya. Barangkali ada sesuatu yang ditanyakan, monggo.